kepada Allah, iman itu tidak akan menyelamatkan. Kalau engkau berkata Allah Bapa di surga, tetapi kemudian saudara tidak menyerahkan diri kepada Dia, meragukan akan apa yang engkau doakan, imanmu bermasalah. Kita mau sehatkan iman kita bukan. Kita mau bilang pada Tuhan, Pak, ini saya, anakmu, saya orang yang percaya. Kalau kita berani berkata Allah adalah Bapa, maka kita berani naik di atas gerobak tubuh supaya Tuhan. Rasul Paulus dia punya keyakinan bahwa Kristus tidak akan meninggalkan dia sampai pada pintu kematian. Kristus yang mati dan bangkit tidak akan meninggalkan dia dalam pergumulan hidupnya. Sebab Kristus punya kasih yang luar biasa. Kristus mengasihi mereka yang terpinggirkan, terlupakan, orang-orang bermasalah, berpenyakit. Walaupun keluarga menolak mereka, Kristus menyambut orang-orang itu. Maka kita juga mau bilang pada Tuhan pada malam ini, terima kasih. Kristus mau hadir dalam hidup kita. Mulai sekarang saya mau benar-benar percaya bersama Kristus. Next. Selanjutnya saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita dalam doa supaya kita punya kasih yang besar, hidup dalam kesalehan dengan cara saling mengasihi walaupun kita punya keterbatasan. Aku berdoa supaya kamu memiliki kasih, mengerti dan memahami kasih itu. Saya pilihkan gambar ini ya saudara. Ini gambar yang sangat terkenal. Cerita tentang kakak adik. Dia punya adik itu tidak ada tangan, tapi dia punya adik yang kasih makan bukan suami. Ini gambar tentang kita. Kita sebenarnya bisa saling mengasihi. Tapi kadang-kadang kita saling mengasihi karena syarat-syarat tertentu. Saya mau sayang dia tapi kalau dia begini. Saya mau kerjasama dengan dia tapi kalau dia begini. Hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu tidak selalu datang karena kita orang yang sempurna. Tidak. Kita bisa saling mengasihi walaupun kita punya keterbatasan. Kalau dalam hidup kita pasti akan ketemu orang di sekitar kita punya keterbatasan. Orang-orang yang di sekitar kita juga orang penuh keterbatasan. Suami kita juga orang yang penuh keterbatasan. Istri kita juga makin lama keterbatasannya makin besar. Tapi kita mau belajar mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Dalam gereja kita mau belajar bersama mengasihi. Mengasihi itu ujiannya hanya satu. Orang yang berani mengasihi dengan tulus itu orang yang selalu berkata sekalipun. Ulang ya. Orang yang bisa mengasihi dengan tulus dan ikhlas itu orang yang berani berkata sekalipun. Dalam Alkitab kata ini sering diulang untuk memberikan penjelasan tentang sebuah pembalikan hati, pembaruan hati. Yakub pasal 3 ya, dia memakai kata ini. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan. Atau kita mau bilang seperti mereka. Sekalipun harga rumput laut makin lama makin turun, begitu ya? Yang ditanam di laut itu lama-lama makin putih semua. Aku akan bersyukur sekali. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak akan banyak sebab engkau bersama. Sekalipun cinta sejati itu diukur dengan kata sekalipun. Jadi bulan keluar ya.